Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita semua pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Tapi, apakah kita sadar bahwa dosa terbesar yang bisa membawa kehancuran tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat adalah syirik? Dalam Islam, syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi, tahukah Anda, sebesar apapun dosa kita, pintu taubat Allah selalu terbuka bagi mereka yang bersungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Hari ini, kami akan membagikan kisah nyata yang menginspirasi tentang perjalanan seorang wanita bernama Sari, yang setelah melakukan kesalahan besar, menemukan jalan kembali kepada Allah. Kisah ini penuh dengan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Mari kita simak bersama. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil, tempat tinggal Sari dan suaminya, Samsul. Mereka adalah pasangan yang dikenal harmonis, tetapi di balik kebahagiaan mereka, ada kesedihan yang tidak pernah mereka ceritakan pada orang lain. Selama 10 tahun, mereka hidup dalam penantian panjang untuk memiliki seorang anak. Namun, doa mereka yang belum juga terjawab membuat Sari merasa putus asa. Setiap sore, Sari duduk di beranda rumahnya, memandangi anak-anak tetangga yang bermain riang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa aku belum diberi kepercayaan untuk menjadi seorang ibu? Apa yang kurang dari doaku?" Hari demi hari, pertanyaan itu semakin menghantui pikirannya, hingga akhirnya, rasa putus asa menguasai dirinya. Dalam keputusasaan, Sari mendengar cerita dari seorang tetangga tentang seorang dukun di desa sebelah yang konon bisa membantu wanita seperti dirinya. Awalnya, ia merasa ragu, tetapi keinginan untuk memiliki anak membuatnya tergoda. Dengan penuh harapan, ia memutuskan untuk mendatangi dukun itu tanpa memberitahu suaminya. Rumah dukun itu terletak jauh di pinggir desa. Ketika Sari tiba, ia disambut oleh sang dukun dengan senyuman penuh misteri. Ritual pun dimulai. Asap kemenyan memenuhi ruangan, mantra-mantra bergema, dan sesajen bertebaran di sekeliling mereka. Sari merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap bertahan, berharap ini adalah jalan untuk mengakhiri penantiannya selama ini. Namun, waktu berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Harapan itu berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Sari sadar bahwa ia telah melanggar ajaran agamanya, tetapi rasa malu membuatnya sulit mengakui kesalahannya kepada suaminya. Ia merasa semakin terpuruk dan semakin jauh dari Allah. Beberapa tahun kemudian, Allah memberikan kesempatan kepada Sari dan Samsul untuk menunaikan ibadah haji. Perjalanan ini menjadi titik balik bagi Sari. Di Tanah Suci, ia merasakan panggilan hati untuk memohon ampun kepada Allah. Di setiap rukun haji yang ia lakukan, ia menangis memohon agar Allah menghapus dosa-dosanya. Di Arafah, tempat di mana doa-doa dikabulkan, Sari bersimpuh dan memohon, "Ya Allah, ampuni aku. Aku sadar telah melangkah di jalan yang salah. Bimbinglah aku agar menjadi hamba-Mu yang lebih baik." Kesungguhan taubatnya membawa kedamaian dalam hatinya. Sepulang dari Tanah Suci, Sari merasa bahwa beban yang selama ini menghantui dirinya perlahan-lahan terangkat. Ia berjanji untuk memulai hidup baru yang lebih dekat kepada Allah. Tak lama setelah itu, sebuah keajaiban terjadi. Allah akhirnya menjawab doa panjang mereka. Sari dinyatakan hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan luar biasa, tidak hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi keluarga dan tetangga yang ikut mendoakan mereka selama ini. Namun, pada hari kelahiran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sari melahirkan, tetapi bukan bayi manusia yang keluar dari rahimnya. Seekor ular kecil muncul, membuat semua orang yang hadir terkejut. Sari menangis histeris, merasa bahwa ini adalah hukuman atas kesalahan masa lalunya.
Samsul, meski diliputi rasa bingung, tetap berada di sisi istrinya. Dek, ini ujian dari Allah. Kita tidak tahu apa maksudnya. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik untuk kita, katanya sambil menggenggam tangan Sari. Sahabat, dari kisah ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jauhilah syirik dalam bentuk apapun. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Syirik tidak hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membawa kerugian dalam hidup kita. Kedua, sebesar apapun dosa kita, pintu taubat Allah selalu terbuka. Dengan taubat yang tulus, Allah akan menerima kita kembali dan menghapus segala dosa-dosa kita. Ketiga, setiap ujian membawa hikmah. Setelah melalui cobaan yang berat, Allah memberikan mereka seorang anak laki-laki yang sehat. Kehadiran anak itu menjadi simbol kasih sayang Allah kepada mereka yang bersabar dan terus berharap. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Selalu percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk setiap hamba-Nya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.